Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama Kepala SD 7 Padang Panjang Barat, Kota Padangpanjang. Kehadiran kami di sini pada saat ini atas nama Radio Antar Penduduk Indonesia Zulu Zulu 03 Zulu Zulu Whiskey 06 Kota Padangpanjang. Kehadiran Rapi Padangpanjang di SD di Padangpanjang dalam rangka menindaklanjuti program gugus sekolah siaga bencana yang sudah terbentuk pada Februari lalu, dan pada kesempatan ini kita ingin berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan bagaimana kesiapan sekolah nanti untuk menghadapi ragam dan potensi bencana yang ada di Padangpanjang. Menurut Bu Ena, bagaimana kita ke depan di satuan pendidikan dalam menghadapi kemungkinan bencana yang ada di Padangpanjang? Menurut kami di sekolah memang kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin, karena kita sudah tahu bahwa daerah kita adalah daerah yang sangat riskan sekali untuk bencana. Jadi perlu kita mempersiapkan baik bangunan gedungnya, desain bangunannya yang aman untuk anak, yang ramah untuk anak. Kalau kondisi kita sekarang, mohon maaf, kita masih belum aman untuk anak. Masih kita lihat masih banyak bangunan kita yang masih beresiko untuk keselamatan anak jika bencana terjadi. Nah, kita bicara tentang bagaimana kesiapan sekolah satuan pendidikan untuk waspada terhadap ragam bencana yang kemungkinan ada. Ibu tadi bilang salah satunya adalah bagaimana desain bangunan, masalah kesiapan infrastruktur kita, keseharian tempat anak-anak belajar dan segala macamnya. Dan bagaimana kondisi SD 7 ini sebenarnya, Bu? Kalau kondisi SD 7 ini ada bangunan 2 tingkatnya yang saat ini kita pakai untuk 3 lokal untuk kelas 5 dan 6. Sedangkan yang bangunan yang lantai satunya kita pakai untuk siswa kelas 1 sampai 4. Ya. Perpustakaannya juga di bawah, ruangan anak inklusinya juga ada di lantai 1. Cuman saja halaman kita itu rasanya kurang mencukupi lapangan untuk menampung seandainya terjadi bencana, menjadi titik kumpul atau jalur evakuasi. Jalur evakuasinya juga kurang memadai. Ya. Kemudian untuk titik kumpul pun lokasinya tidak memadai rasanya. Kalau jumlah siswa kita berapa, Bu? Kalau jumlah siswa kita sekarang 176 orang. Sementara luas lapangan kita katakanlah mungkin ada sekitar luasnya mungkin ada 7 atau 6 kali 8 kali. Nah, ada lah 12 kali 60 ada. 12 kali 60. Ya. Ya. Berarti untuk titik kumpul sebenarnya aman, tapi karena jalur evakuasi dan kondisi desain bangunan itu mungkin agak mengkhawatirkan ketika terjadi bencana-bencana seperti gempa bumi. Gempa bumi, karena kemungkinan potensi gempa bumi ini akan semakin mendekat ke kita, karena kita menyadari bahwa setiap hari ada pergerakan-pergerakan lempeng bumi dan ada getaran-getaran di Padangpanjang yang kemarin juga ada gempa 4,6 magnitudo. Ada beberapa sekolah yang juga termasuk menjadi korban gempa tersebut. Ada kerusakan ringan di SD 02 dan kebetulan di sini juga ada, Bu, ya. Ada kerusakan dari plafon. Ya. Plafon. Kemudian itu juga sudah gempa itu. Ya. Lantainya ada yang naik. Ada keramiknya yang naik gitu. Naik, nah, berarti ada terjadi pergerakan tanah di bawah lantai. Tanah. Ya, plafon itu kena gempa. Lepas plafon PVC-nya. Nah, menghadapi ini, makanya kita inginkan gugus sekolah siaga bencana itu segera kita launching dan program-programnya bisa kita jalankan dalam keseharian untuk menjamin keselamatan warga sekolah ketika terjadi bencana. Kira-kira nanti menurut Bu, Ibu selaku kepala sekolah, setuju nggak, Bu, kalau misalnya kita memang harus melakukan kegiatan-kegiatan rutin terkait dengan kesiapsiagaan ini? Misalnya kita harus simulasi rutin, simulasi meja, simulasi lapangan dengan guru dan siswa. Kira-kira menurut Ibu gimana? Sangat setuju sekali. Kalau bisa rutin simulasi itu kita lakukan.
Karena kalau tidak rutin kadang anak itu juga lupa. Ya, pasti. Kalau waktu Pak Imam di sini dia sering tuh. Sedang walaupun tidak ada bencana, kita simulasi bencana. Sekarang kami sudah mulai lagi seperti Ya, itu. alhamdulillah. Oke, Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan program ini yang diinisiasi oleh Rapi akan mendapat dukungan dari sekolah-sekolah, karena kami juga sedang membicarakan dengan pihak kedinasan terkait dengan follow up dan persiapan launching gugus sekolah siaga bencana di Parangpanjang. Terima kasih Ibu atas kesediaan berbincang dengan kami. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti di kegiatan-kegiatan lain. Demikian bincang singkat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.